Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Putri Ningsih Harahap, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 001 Karimun, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, bahwa yang pertama, guru kurang memahami karakteristik siswa. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan siswa dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan yang ada pada diri siswa. Yang kedua, guru mendominasi pembelajaran atau yang disebut dengan teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah, sedangkan siswa hanya duduk, diam, dan juga mendengarkan. Yang ketiga, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKI, di mana hanya mengutamakan aspek kognitif siswa saja. Padahal, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang perlu diperhatikan dalam belajar. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, siswa cenderung lesu dan tidak bersemangat. Kemudian, saat saya menanyakan kepada siswa apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam saja. Yang terakhir, guru berfokus pada suasana kelas yang tertib dan tenang, serta siswa yang hanya memahami materi saja. Berikut adalah gambaran kegiatan belajar mengajar di kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kita bisa lihat bahwa suasana kelas kurang menyenangkan, cenderung membuat pembelajaran terasa membosankan. Penilaian yang hanya mengutamakan pada aspek kognitif saja. Motivasi siswa rendah dan kurang bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran, serta pembelajaran yang hanya berfokus pada guru, sehingga siswa terkesan menjadi lebih pasif. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain, yang pertama, merubah pemikiran, yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada siswa, siswa akan terlibat lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang kedua, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar siswa. Siswa bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru di sini adalah menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan tidak baik. Yang ketiga, saya lebih menghargai setiap karakteristik belajar siswa. Siswa itu terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini,
akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna, di mana sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini, juga dapat merubah perilaku saya antara lain, seorang guru harus dapat merancang pembelajaran yang lebih menarik agar motivasi belajar siswanya lebih meningkat. Yang kedua, seharusnya seorang guru mampu memberikan kebebasan kepada siswa sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Sebagai seorang pendidik juga harus lebih cermat dalam melihat bakat siswa. Artinya, guru harus dapat menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan segera saya lakukan di kelas antara lain, merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal penting untuk kita terapkan pada siswa saat ini, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak sekali anak-anak yang hilang nilai budayanya. Di sini, saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari siswa sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik memberikan kebebasan kepada siswa untuk dapat bereksplorasi di atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan terbaik akan saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, saya akan menerapkan sistem AMOM di mana seorang guru seharusnya dapat menuntun siswa sesuai dengan pengajaran dan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menerapkan pola ASI, asuh, dan asa. Selanjutnya, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain. Dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran baik di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu menanamkan budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada siswa. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.